Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 26 ayat 33. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu ungkapan dari Petrus di saat-saat menjelang Yesus akan disalibkan. Proses penyaliban Yesus belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan seluruh peristiwa itu sudah diceritakan oleh Yesus bahwa setelah mereka berada bersama Yesus sekian lama, saatnya kamu akan mengalami goncangan. Yang lalu di saat Yesus belum dalam proses rencana untuk disalibkan, mereka tidak pernah mengalami goncangan karena setiap masalah, setiap persoalan, setiap ketakutan selalu mereka mendapatkan pertolongan. Nah, pada saat ini Yesus sudah beritahukan sebentar lagi kamu akan mengalami goncangan. Kamu akan mengalami suatu keadaan yang tidak nyaman karena gembalanya akan dibunuh dan domba-domba akan tercerai-berai. Hal ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan di situ kita temukan suatu jawaban dari Petrus, biar mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Banyak kali hal ini merupakan ekspresi atau sikap dari banyak orang Kristen, dari banyak anak Tuhan. Kita merasa sudah cukup kuat, kita rasa kita sudah cukup mapan untuk terus mengiring Yesus, untuk terus setia dengan Yesus. Hal itu tidak salah, tetapi jangan kita menjadi salah bersikap karena semua kita akan berhadapan dengan ujian. Yesus pun diuji sebelum dia masuk dalam pelayanan. Setelah dia dibaptis, dia diuji. Dan sudah diuji, baru dia melayani. Ujian-ujian yang dijalani Yesus dapat diselesaikan dengan firman. Namun apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya ketika Yesus ditangkap, diadili, dan kemudian dieksekusi di kayu salib? Semua murid-muridnya lari, termasuk Petrus yang tadinya berkata, biar mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ternyata Petrus jauh lebih dari apa yang dikatakan tidak. Karena di situ kita bisa melihat Petrus menyangkal. Hal inilah yang harus kita jaga
dalam perjalanan kita kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Namun Yesus sudah katakan, kamu akan mengalami goncangan. Saat-saat seperti itulah kita harus sadar bahwa firman Tuhan juga sudah ingatkan, ada masa-masa yang sukar, ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman di depan kita menjelang kedatangan Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, kita tidak boleh sombong, tidak boleh arogan karena merasa percaya diri dan berjanji saya akan tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan apapun yang terjadi. Namun ketika ujian datang, ada masalah datang, kita meninggalkan Dia. Ada masalah datang, kita tidak lagi ibadah. Ada masalah datang, kita tidak lagi setia dalam pelayanan kita. Ini adalah satu yang berbahaya karena percaya diri yang berlebihan adalah awal dari kesombongan. Dan itu merupakan titik awal dari suatu kejatuhan. Sebab itu Petrus tidak sadar akan hal ini. Dia sempat berkata kepada Yesus, sekalipun yang lain tergoncang, aku tidak. Bahkan dia katakan, kalaupun engkau akan disalibkan, mati bersama, pasti engkau juga akan mati bersama-sama dengan aku. Petrus berani katakan, dia katakan dalam ayat yang 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata, demikian juga. Ada banyak orang percaya seringkali lupa bahwa dia arogan, dia sombong. Kelihatannya seperti imannya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya dia sombong. Karena itu mari kita jadi pengikut Kristus, belajar bercermin dari firman Tuhan, bukan untuk menjadikan kita sombong, angkuh, tapi mari kita selalu waspada, kita selalu taat kepada Tuhan. Di saat kita masih merasa cukup kuat, jangan lengah, karena kekuatan kita tidak seberapa. Sebab itu mari sebagai orang percaya kita diingatkan ada hal-hal yang tidak nyaman yang akan kita lewati ke depan. Dan karena itulah kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus waspada. Jangan karena kita merasa sudah ada kekuatan, baru kita berpikir, oh saya sudah cukup tangguh, saya sudah cukup kuat. Ternyata kita masih sangat lemah. Seringkali kita berpikir saya sudah melayani dari sekian puluh tahun lalu. Tidak mungkinlah saya mundur. Tidak mungkinlah saya tidak setia. Saya sangat tahu pelayanan itu. Namun sekarang kalau ditanya masih setia, masih melayani, masih bersungguh-sungguh, masih berdoa, masih berpuasa, belum tentu. Waktu belum tahu melayani, kita berdoa, kita berpuasa untuk melayani. Setelah mahir melayani, doanya kurang. Jangan lagi bicara soal puasa, nggak tahu puasa lagi. Itu adalah kesombongan rohani. Itu arogan karena kita sudah merasa kita sudah tahu, kita cukup kuat. Ternyata
kita ada dalam awal kejatuhan. Sebab itu waspadalah dan setialah, terus ikut Tuhan dan membaharui kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami. Seringkali kami merasa sudah cukup kuat, sudah cukup pengalaman, sudah cukup menyaksikan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati mujizat dari Tuhan. Maka kami seringkali merasa kami sudah kuat. Bapa, tolong kami supaya kami tidak arogan, kami tidak sombong, karena kami sudah menikmati banyak berkat Tuhan. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk terus rendah hati, untuk terus bertahan di dalam iman kami kepadamu, dan terus membaharui kekuatan kami di dalam Tuhan. Karena kami sadar kami hanya kuat jika Engkau ada dan beserta dengan kehidupan ini. Kami sadar Tuhan bahwa ketika kami sombong, Engkau bukan ada menyertai kami, tapi Engkau ada untuk melawan kami. Sebab itu ampuni segala kekurangan kelemahan kami, dan Engkau tolong anak-anak-Mu yang pagi ini sudah pergi bekerja di tempat bisnis mereka, juga yang ada di kampus sedang belajar, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami tidak jadikan pengalaman-pengalaman kami sebagai dasar untuk menyombongkan diri, tapi ajarlah kami terus untuk merendahkan diri, karena kami sadar ketika kami merendahkan diri, Engkau ada bersama kami dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, sebab kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.